Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan membacakan tentang kamu dan dia. Untuk pembahasannya tentang apa? Masih menjadi suatu rahasia dalam pembacaan ini ya, karena nanti kita sesuaikan aja dengan apa yang terbacakan saja. Oke? Kita mulai aja ya. Oke. Kartu untuk dia ada 4 ya. Ada Justice Reverse, kemudian The Fool, kemudian The Universe Reverse, kemudian The Lovers Reverse. Oke, kemudian bagaimana dengan energi kamu? Ten of Swords. Wait a minute. Yes, Ten of Swords. After that, what is Eight of Cups Reverse. Five of Wands. 3 aja ya. Oke, Queen of Wands. Queen of Wands. Aku melihat bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang kuat, mandiri, ya. Kemudian orangnya memang sangat percaya diri. Juga dia orangnya ramah. Aku lihat dia orangnya ramah. Dan inilah dari kepribadian dia yang membuat orang-orang di sekeliling dia itu merasa kayak tertarik gitu loh sama dia. Bahkan aku melihat di sini saking percaya dirinya dia ini nggak punya rasa tidak aman tentang diri dia, terutama tentang hubungan ya. Kalau misalkan dia sudah tertarik dengan seseorang, dia akan menghirup udara segar itu ya, dan ya menjalani hubungan dengan orang itu gitu loh ya. Jadi aku lihat di sini memang orang yang suka apa ya, to the point. Bukan to the point juga sih, lebih tepatnya kalau ya dia udah suka ya udah hayu gitu loh ya orangnya kalau dalam percintaan ya. Terus juga orangnya ini tidak terganggu dengan apa yang dipikirkan orang lain. Kalau dia udah suka sama si A, maka dia akan lakukan dengan A, walaupun orang lain, mau itu orang terdekat dia kah, yang bilang bahwa kamu dengan dia nggak cocok, bodo amat gitu, dia akan tetap melanjutkan hubungan itu dengan orang itu gitu aku lihat. Oke, dari energi dia ada Justice Reverse. Jadi sebenarnya gini, kalau udah Justice Reverse tuh rasanya dong kalau aku bacanya. Jadi dia itu adalah pasanganmu ya. Entah dia ini memang pasanganmu, entah dia ini orang yang sedang mendekati kamu, atau apalah sebutannya, pokoknya dia ini orang yang berdealing dengan kamu. Tapi ketika masih sama kamu, ternyata diem-diem di belakang kamu diselingkuh, dia punya pacar lain, dia punya pasangan lain, kayak gitu ya aku lihat. Terus karena kamu merasa kayak, loh kok nih orang berubah ya, loh kok nih orang kayak beda ya, aneh gitu ya, yang tadinya intim berkomunikasi kok sekarang kayak cuek, kayak sulit memberikan waktu luang untuk kamu. Akhirnya di sini kamu cari-cari tahu, ternyata dia selingkuh, ketahuanlah perselingkuhan itu. Tapi ketika kamu bertanya, kamu meminta kejelasan tentang apa yang dia lakukan ini, dia nggak terima kalau kamu sudutkan seperti itu, atau kamu tanya seperti itu, atau kamu salahkan bahwa dia berselingkuh. Akhirnya ya udah, karena kamu tidak mendapatkan jawaban yang membuatmu merasa lega, ya udah kamu memilih untuk pergi, ya kan? Kamu memilih untuk pergi. Ketika kamu pergi, dianya nggak terima. Ya, dia nggak terima. Jadi dia mau kamu, tapi juga mau selingkuhannya, gitu loh. Jadi dia tidak membiarkan kamu lepas begitu saja, gitu. Kalau aku lihat di sini, ya egois memang.
Apalagi di sini ada the fool, orang yang memang suka have fun, orang yang suka kesenangan, orang yang akan memulai sesuatu untuk have fun aja gitu ya. Apalagi dalam berhubungan, dalam menjalin suatu hubungan, yang penting apa ya, dia bertemu dengan seseorang, dan itu bahkan ya dia berkenalan dengan seseorang, atau dia berkenalan atau berkenalan dengan seseorang itu kayak spontan gitu aja loh. Kayak mungkin di tempat kerja nih, melihat si A cantik, udah dia aja kenalan, abis itu udah ya, karena dia ngeliat oh cantik tuh atau ganteng tuh, udah akhirnya dia jalanin hubungan dengan orang itu. Kemudian ya asik kan, ya namanya baru-baru ya, baru-baru kenalan, baru-baru ngesir-ngesirnya gitu kan, akhirnya asik, jalanilah hubungan itu. Bahkan mungkin dengan kamu pun begitu. Tapi apakah dia ingin berkomitmen dengan kamu ataupun dengan yang lain? Tidak. Hanya untuk have fun aja, hanya untuk memulai sesuatu yang baru. Di sini kan dia orang yang suka menjalani hubungan yang fresh ya, yang seger-seger gitu loh. Jadi ya udah, kalau misalkan dia udah bosan dengan si A, terus datanglah si B, ya udah dia akan datang ke si B, yang si A itu akan dia tinggalkan, akan dia buang gitu. Ya, aku lihat di sini. Kemudian aku melihat juga apa ya? Dia ini kadang suka tidak menghargai kehadiranmu di dalam hidup dia. Jadi kamu sering dicuekin sama dia. Ya, sering banget dicuekin sama dia. Ya mungkin karena dia terpengaruh dengan yang lain gitu ya, dia punya pasangan yang lain, seperti itu universe. Tapi aku melihat ketika kamu sudah memilih untuk meninggalkan dia atau pergi dari dia, justru malah di sini dia pengen balik lagi. Jadi gimana tuh, dia datang dengan kamu pas masih bahagia-bahagianya sama kamu, ketika udah ketemu yang lain dia ninggalin kamu. Ketika kamu memilih untuk pergi, dia nggak terima. Ketika kamu pergi, dia malah cari-cari cara untuk datang lagi ke kamu. Cuman sayangnya di sini sudah universe-nya reverse. Berarti memang akses untuk menuju ke kamu itu mungkin sudah kamu blokir. Ya, sudah kamu tutup semuanya. Semua akses sudah kamu tutup untuk bisa dia datang lagi ke kamu. Ya, semua sudah kamu tutup, sudah selesai, kamu sudah tidak memberikan dia kesempatan yang kesekian kalinya, bukan hanya yang kedua, tapi ini mungkin yang sudah yang kesekian kalinya. Intinya di sini aku melihat bahwa si dia itu untuk datang ke kamu itu kayak nggak tahu jalannya, nggak tahu aksesnya mau gimana, mau nelpon kamu sudah diblokir nomornya, mau DM kamu Instagram sudah kamu blokir, mau apa lagi, ya pokoknya mau apalah, ya pokoknya untuk menghubungi kamu aja sudah tidak bisa, sudah kamu blokir aksesnya. Sehingga aku melihat di sini kayak dia putus asa, sempat putus asa. Aku lihat di sini ya, dia sempat putus asa karena semua akses sudah tidak bisa dia gunakan. Terus itu, tapi ketika dia mulai putus asa, dia berpikir lagi, oke, ini tantangan bagi dia. Sehingga aku lihat timbul lagi rasa ingin memperjuangkan kamu, cuman nggak dalam waktu dekat. Bisa jadi dia butuh taktik, butuh rencana, butuh sesuatu untuk membobol pertahanan pemblokiran kamu, gitu ya. Entah gimana. Intinya di sini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk membobol pertahananmu. Ciyailah. Intinya di sini dia kayak menunggu kesempatan untuk bisa datang lagi ke kamu. Jadi masih belum menyerah nih orang ya, the lovers. Karena kalau aku lihat di sini memang dia sebenarnya masih sayang juga sama kamu. Ya, dia ini masih sayang sama kamu, masih memiliki perasaan cinta sama kamu. Cuman memang aku melihat di sini entah kamu atau dia sebenarnya masih memiliki suatu ketakutan atau kecemasan akan sesuatu. Bisa jadi tentang komitmen, bisa jadi tentang kepastian, bisa jadi tentang masa depan, bisa jadi tentang kebebasan, ya, kebebasannya takut direnggut, kebebasannya takut hilang, atau masa depannya dia belum tahu arah tujuan hidup dia akan seperti apa di ke depan, sehingga dia belum berani untuk berkomitmen, ya. Jadi yang membuat dia
tidak memperjuangkan kamu, karena sebenarnya dia ini masih memiliki suatu ketakutan atau kecemasan akan sesuatu gitu ya. Kalau dibilang cinta, iya ada rasa sama kamu, cinta, ketertarikan, sayang. Cuman memang dia ini masih memiliki hambatan dalam hidupnya. Terus itu juga dia melihat bahwa kamu dan dia ini masih memiliki suatu pola pikir, tujuan, arah yang berbeda. Kamu pengennya untuk segera berkomitmen, kamu pengennya untuk segera ada kejelasan di hubungan ini, tapi si dianya mungkin pemikirannya masih pengen untuk senang-senang dulu, masih mau ngejalani dengan si A, si B, si C, ngerasain jalanin hubungan sama si A, si B, si C, kayak gitu gimana gitu ya. Jadi makanya di sini walaupun dia punya rasa sama kamu, punya rasa cinta, punya rasa ketertarikan, dia nggak memperjuangkan kamu gitu, cuman ngerasain have fun-nya aja gitu ya. Oke, bagaimana dengan kamu? Aku melihat di sini ada Ten of Swords. Kamu menganggap bahwa hubungan ini benar-benar sudah berakhir. Ya, aku lihat di sini kamu sudah berpisah dengan dia, sudah bercerai. Bahkan perpisahan ini juga bukan dengan cara baik-baik. Aku lihat ada kebencian yang masih kamu pegang, ada rasa kesal, marah terhadap dia ya. Jadi perpisahan ini bukan karena keikhlasan, enggak, tapi karena kekecewaan ya. Aku lihat ada kekecewaan dan memang kamu sudah tahu bahwa hubungan ini tuh punya masalah yang sangat-sangat serius ya. Makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia, dan mungkin masalah serius ini juga enggak terselesaikan sampai kalian berpisah seperti ini. Maka dari itu kamu menerima situasinya ya. Kamu menyadarkan dirimu bahwa kamu sudah tidak perlu lagi memperjuangkan hubungan ini, karena percuma juga diperjuangkan, karena si dianya ternyata yang tidak setia, dianya yang berkhianat, dianya yang berselingkuh, kemudian juga mungkin dianya orang yang terlalu mendramatisir keadaan, manipulatif ya. Ya, dia orang yang manipulatif, mendrama ya, agar dia tidak ditinggalkan oleh kamu. Kalau misalkan dia ditinggalkan oleh kamu, wah udah mulai membuat cerita yang menyedihkan atau gimana deh gitu ya. Intinya di sini gimana caranya jangan sampai kehilangan kamu gitu. Bahkan dia selalu berlomba-lomba mencari perhatian kamu ya. Dia selalu berlomba-lomba mencari perhatian kamu, atau bertindak seolah-olah dia adalah korban dari hubungan, baik hubungan kamu atau hubungan dia dengan yang lainnya gitu. Intinya kayak melas gitulah ya, biar dapetin perhatian kamu lagi. Cuman masalahnya di sini kamu sudah tahu bahwa dia sudah gagal merubah perilaku dia ya, dan ini sudah menjadi kesempatan terakhir bagi dia untuk bisa bersama dengan kamu. Jadi mungkin kamu sudah berulang kali ya ngasih dia kesempatan, tapi tetap aja nggak pernah berubah sikapnya ya, perilakunya. Dan aku melihat di sini memang hubungan ini sangat toksik banget, bahaya banget, masalahnya cukup besar. Makanya di sini kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan yang kesekian kalinya. Ya bukan yang kedua kali, tapi yang kesekian kalinya. Kemudian di sini ada apa nih? Eight of Cups. Sorry ya, kartu itu gelap kecil. Oke, Eight of Cups reverse. Aku melihat bahwa kamu sudah mantep yakin meninggalkan dia, karena kamu merasa hubungan ini benar-benar sudah berakhir, hubungan ini sudah gagal, hubungan ini sudah tidak bisa lagi dibentuk, hubungan ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi, move on, menjauhi dia seperti itu. Tapi sayangnya di sini aku melihat kayak ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, sehingga semesta akan mendatangkan dia lagi ke kehidupan kamu. Ya, ini membuat kamu jengkel mungkin ya. Aku aja yang ngebaca jengkel sebenarnya. Tapi ya gimana? Ada sesuatu yang memang semesta rasa kalian ini belum selesai, atau bisa jadi dia merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai dengan kamu. Makanya di sini dia ingin datang lagi ke kamu. Sabar-sabar ya. Intinya di sini kartu Eight of Cups reverse ini memang menyarankan kalian untuk melihat ketakutan-ketakutan dan mengevaluasi segala sesuatu yang berhubungan dengan apapun yang kalian pertanyakan tentang
hubungan kalian, gitu ya. Dan aku melihat di sini juga apapun yang mencoba menahan kalian itu juga sedang kamu evaluasi. Kenapa aku harus bertahan dengan dia? Ya, apa yang membuat aku harus bertahan dengan dia? Jadi kamu kayak evaluasi gitu loh. Nah, jadi di saat-saat inilah penentuan kalian benar-benar akan move on kah atau tidak, gitu ya. Intinya saat ini kalian kayak mengevaluasi semuanya, gitu. Oke, kemudian kayak dievaluasi juga, kemarin apa sih yang aku dapatkan dari dia, apa yang udah aku berikan ke dia, apakah aku mendapatkan sesuatu dari dia? Oh, ternyata tidak. Makanya di sini kamu memilih untuk kayaknya benar-benar move on deh, gitu ya. Five of Wands. Five of Wands. Ternyata selama ini kamu merasa bahwa banyak sekali saingannya ya untuk bisa mendapatkan dia, untuk bisa bersama dia. Kamu merasa kayak kamu dihadapkan dengan suatu kompetisi untuk memperebutkan dia sebagai rewardnya, sebagai pialanya, sebagai hadiahnya gitu. Dan aku melihat kayak selama ini pergerakanmu kayak lambat ya, atau pergerakanmu itu kayak pelan banget karena kamu melihat bahwa pesaingmu banyak dan kayak dia itu lebih memfokuskan pada pesaingmu bukan kepada kamu, sehingga pergerakan kamu untuk mendapatkan perhatian dia juga selama ini tuh kayak sulit gitu, karena dia terlalu memprioritaskan pasangan dia yang lain gitu, sehingga kamu kayak nggak diberikan jalan untuk bisa dekat dengan dia. Jadi selama ini yang kamu rasa ya, kecewa berat aku lihat di sini ya, dia lebih memprioritaskan yang lainnya dibandingkan kamu. Sedangkan di sini aku lihat kamu yang sayang banget sama dia, kamu tulus sama dia, tapi akses kamu kayak dihambat gitu oleh si dia karena menghadirkan pihak lain, dan karena juga dia lebih fokusnya pada pihak lain. Seperti itu ya, aku lihat di sini kamu kecewa banget. Sehingga untuk memperjuangkan kembali tuh kayak gimana gitu aku ngeliatnya ya, kayak lelah gitu, kayak capek gitu aku lihat di sini. Oke, kemudian aku ingin lihat lagi energinya. Wah, kayak ini kartu tadi jatuh ya. Kuat banget ya energinya. Dia adalah orang yang memang saat ini sudah berpisah dengan kamu. X di sini ada breakup, sudah berpisah, sudah separation, sudah tidak ada kesempatan lagi. Maksudnya sudah tidak ada komunikasi lagi. Ya, aku melihat di sini sudah benar-benar berakhir ya, karena seduction ya, penggoda. Karena dia ada penggoda dan tergoda juga ya, menghadirkan third party di hubungan kalian, membuatmu kecewa. Dia dating dengan orang lain juga. Ya, aku lihat di sini menyakitkan ya membaca ini. Oke. Kemudian girl talk. Aku melihat juga di sini kayak dia atau kamu nih energinya nih. Ada time with friends. Lebih menikmati hidup dengan teman-teman, move on, happy single, menikmati hidup, having fun. Ya, bisa jadi ini kamu, bisa jadi ini dia. Ya, menikmati waktu bersama teman-teman, kemudian mulai move on ya. Terus menikmati happy single ya, bahagia dengan kesendirianmu. Terus menikmati momen-momen dalam hidupmu ya, have fun aja aku lihat di sini. Oke, abundance. Bahkan aku melihat kayak ada seseorang di sini juga yang sedang memanifestasikan dirinya dengan materi ya, bertumbuh secara materi, berkelimpahan secara materi gitu ya, lagi fokus banget dengan keuangan. Aku lihat di sini bisa jadi ini energi kamu ya.
Oke, nggak ada yang mau keluar di sini ya. Nah, kamu berdealing dengan seseorang yang orangnya narsis banget, hanya memperdulikan diri sendiri ya, hanya mengambil keuntungan atau apa namanya ya, ya melakukan segala sesuatunya untuk diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Okay. Addiction, ship, mass, clock. Aku melihat bahwa ada seseorang di sini yang memiliki suatu kecanduan, ya, obsesi terhadap sesuatu, dan akhirnya di sini dia dikontrol atau dikendalikan secara emosional oleh apa yang membuat dia merasa kecanduan itu. Dan aku melihat bahwa kayaknya kamu sudah memotong itu tadi ya, memotong pergerakan dia untuk datang lagi ke arah kamu, atau memotong ikatan di antara kalian. Kamu sekarang mulai bergerak untuk menerima apa yang kamu butuhkan untuk kemajuan hidupmu, dan kamu mencoba untuk berubah, untuk melanjutkan hidupmu. Kamu memotong akses untuk tidak lagi kecanduan terhadap dia. Kamu sudah tidak lagi mau bucin-bucinan terhadap dia. Kamu ingin memilih untuk kelanjutan dan kemajuan hidupmu. Aku lihat di sini, karena kamu memang aku melihat di sini berdealing dengan seseorang yang memang menyembunyikan perasaan dia. Ya, sejatinya dia ini orang yang berpura-pura, orang yang menipu, ya. Dan banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu, terutama tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dan sekarang justru malah aku lihat kamu yang menekan juga perasaan kamu. Kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, walaupun di sini kamu juga masih ada rasa sayang, tapi kamu tidak mau menunjukkannya karena sudah terlalu sakit ya. Aku lihat di sini kamu sudah terlalu sakit dan memilih untuk melanjutkan hidupmu tanpa dia. Aku melihat di sini akan ada, ya, kamu memang butuh waktu ya, butuh waktu dan butuh melakukan suatu siklus ya untuk kemajuan hidupmu. Tapi tenang aja, ini bakal menjadi suatu apa ya, keberlimpahan kok untukmu. Jika kamu sabar, ikuti alurnya, ikuti jalannya, maka kamu akan dipertemukan dengan waktu yang tepat untuk bisa sukses ya. Aku lihat di sini. Intinya nggak instan ya, nggak instan, tapi aku lihat akan ada kok kemajuan yang kamu dapatkan. Oke, ini kebalik lagi. Oke. Kalau aku lihat saat ini ya, kamu itu kayak tidak menunjukkan perasaanmu yang sebenarnya terhadap dia. Jadi ketika dia melihat kamu sekarang tuh kayak justru malah kayak marah, kesel, benci sama dia. Karena aku lihat memang kamu ini orang yang ekspresif. Jadi kalau misalkan kamu cinta sama seseorang, itu kelihatan banget dari wajahmu. Kamu kesemsem gitu ya, kesemsem apa itu? Tertarik gitu ya. Pokoknya kayak orang jatuh cinta banget. Kalau bahkan kamu kalau marah pun kelihatan banget, atau nggak suka sama orang pun kelihatan banget dari mukamu, karena kamu itu orangnya ekspresif banget. Nah, tapi kalau sekarang aku melihat kamu itu sekarang menekan perasaan kamu atau tidak menunjukkan perasaan kamu, sehingga di raut wajahmu kamu itu kelihatan banget kayak benci dia, marah sama dia, tidak peduli dengan dia, cuek sama dia, kayak gitu. Itu yang dia lihat sekarang dari kamu, karena itu tadi ya, kamu tidak menunjukkan perasaan kamu yang sebenarnya. Dan kamu di sini kenapa seperti itu, tidak menunjukkan sisi
kebenaran dari perasaanmu, karena kamu sekarang siap untuk mengambil resiko apapun yang akan terjadi ke depannya. Mau dia move on deh kayak, mau dia memilih selingkuhannya kayak, mau apa, bodo amat. Aku lihat di sini kamu siap untuk mengambil resiko. Inilah pilihanmu, inilah pilihan yang sehat bagimu. Aku lihat di sini ya. Dan aku lihat di sini kamu tidak mau lagi menerka-nerka, kamu tidak mau lagi seperti orang berjudi, ya. Diberikan harapan-harapan palsu padahal itu hanya halusinasi diri sendiri gitu ya. Ya, aku melihat kayak kamu terhadap dia ini kayak kamu berjudi gitu loh. Kamu memberikan banyak modal, kamu menaruh banyak modal di perjudian ini ya, di hubungan ini, tapi kamu gak akan tahu apakah kamu bisa memenangkan perjudian ini, memenangkan hubungan ini atau tidak. Ya, jadi kamu kayak, aku ngelihatnya kayak kamu sedang berjudi. Nah, sekarang kamu tidak mau melakukan perjudian ini lagi gitu loh. Paham gak sih? Aku mengandaikannya kayak perjudian soalnya. Kayak intinya seperti itulah ya. Soalnya ya gitu, aku lihat di sini sama ini kamu selalu memberikan perhatian, uang, ya, waktu, kasih sayang, semuanya kamu kasih ke dia. Tapi sampai sekarang nggak ada yang kamu dapat gitu loh. Ya mungkin di awal-awal aja kamu ngedapetin perhatian dia, kasih sayang dia, tapi buktinya kesini-sini nggak ada yang kamu dapat. Jadi makanya aku kayak mengandaikan hubungan kamu dengan dia kayak perjudian gitu ya. Kamu tidak mau lagi menampilkan dirimu di dalam perjudian ini gitu ya, karena kamu tidak mau rugi lagi ya, kamu tidak mau tersakiti lagi, kamu tidak mau lebih banyak kehilangan. Karena aku lihat di sini kamu sudah banyak kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan kepercayaan, semuanya aku lihat di sini ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan aku punya shio-nya nih. Shio ini bisa shio kamu, shio dia ya. Kalian situasikan aja ini milik siapa. Oke, ada shio monyet, shio ular, shio macan, shio tikus, shio kelinci, shio kambing, shio naga, dan shio kerbau. Kemudian aku punya bulan juga, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan-bulan ini ada hubungannya di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia. Ada Juni, Juli, Maret, Januari, Agustus, Februari, Mei, November, Oktober. Oke, kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia ya. Oke, ini ya. H, F, Q, R, N, C, T, A, V, G, U, B, L, W, K, X, Y, Z. Kemudian untuk zodiaknya di sini ada Wands, Leo, Aries, Sagittarius, Cups ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Sword ya ini ya. Ya, Sword di sini Aquarius, Libra, dan Gemini. The Lovers, energi paling kuat di sini ada Gemini. Kemudian apa ini? Justice ada Libra yang paling kuat juga. Oke, aku rasa cukup ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.